Oke, jadi ini adalah aplikasi point of sale sederhana dari Circle DevOps. Pertama, untuk mengakses aplikasi point of sale ini, tentu harus login terlebih dahulu menggunakan email. Kita akan login menggunakan user master, di mana pertama fitur yang kita lihat adalah bagian dashboard. Dashboard ini menampilkan nilai nilai profit, transaksi, pembelian, dan profit harian. Juga terdapat skala transaksi yang terjadi. Pertama kita akan mulai dari fitur master data, di mana master data ini dia akan membuat suatu user, pengguna baru, yang di dalamnya sudah terdapat dua role, admin dan kasir, di mana admin ini bisa melakukan seluruh fungsi yang ada di sini, sedangkan kasir hanya dapat melakukan transaksi. Di sini untuk membuat pengguna baru mudah sekali, masukkan nama, email, password, pilih ini, masukkan fotonya apa, nomor telepon, submit. Setelah masuk nanti akan seperti ini. Oke. Selanjutnya inventory. Di inventory ini nanti kita akan membuat data supplier, terus bentuk satuan atau unit, ya. Lalu ada barang apa saja yang terdapat. Ini cukup sederhana versi light-nya. Jadi kita mulai dari penambahan supplier. Ya, di sini supplier masih kosong. Misal kita tambah UD Jagau Kopi, Jalan Pelita, Samarinda, Kalimantan Timur, jagau.kopi@gmail.com, misalnya 12345678890. Oke, ini cara membuat supplier. Di sini kita juga dapat memfilter supplier berdasarkan nama. Misalnya kopi, akan tampil nanti kopi. Nah, misalnya gula, ada tidak tampil. Kita kembali ke kopi. Kita bisa melihat di sini detail dari suppliernya. Kita juga bisa melakukan edit. Oke, edit. Edit ini bisa dilakukan melalui tampilan, melihat tampilan ini, dan juga bisa langsung lewat tombol pensil ini. Sama saja tampilannya. Oke, selanjutnya ada manajemen unit. Kita bisa membuat satuan. Contoh di sini satuannya piece. Ada piece, terus ada satuannya lusin atau box. Bisa kita buat dua. Oke, terus kita bisa melakukan edit juga. Edit, kembali. Terus kita juga bisa hapus. Bisa kita hapus ini box. Oke. Yang selanjutnya ada manajemen produk pada bagian inventory. Kita bisa menambah, misalnya coffee beans robusta 200 gram. Nah, ini satuannya pieces ya, satuan pieces. Produknya ada 10. Nah, yang dimasukkannya adalah produk awal. Selanjutnya kita bisa masukkan foto image-nya. Misal kita pakai foto ini. Nah, ini ada produk sale price. Nah, kita jual berapa? Kita jual harganya 180.000 misalnya. Terus kita harga belinya berapa? Harga belinya bisa 120.000. Nah, ada diskon apa enggak? Nah, ini boleh dikosongkan, boleh diisi. Kita submit. Nah, ini udah masuk produk awalnya, udah ada kode barcode-nya. Kita juga bisa lihat. Ini produk lengkapnya, kita bisa lihat. Selanjutnya di sini juga ada create ad, kapan produk ini ditambahkan, dan ini update ya.
Selanjutnya kita bisa edit juga di sini, mengedit produknya. Terus juga kita bisa hapus sini. Oke, kalau kita oke dia akan terhapus. Nah, ini terlihat ada dari supplier mana Coffee Beans ini, terus unitnya piece satuan, KTA-nya 10. Ini KTA ini artinya barang masuk pertamanya 10, kita menjual dengan harga 150, dan ini modal beli kita 120 buy price. Selanjutnya ada menu transaksi. Nah, menu transaksi ini nanti yang akan digunakan oleh kasir untuk membuat transaksi. Pada menu new transaksi, masuk ke menu new transaksi. Nah, di sini karena kita hanya punya satu produk, nah, jadi hanya tampil satu, dan ini terlihat stoknya. Misal ada yang beli ini kan, dia beli Coffee Beans Robusta 20 gram, kita ngejual 180.000. Misal dia beli 5 set, nah ini otomatis harganya berubah. Terus di sini kita bisa kasih nama nih siapa yang ngebeli, misalnya dari Rate of Price Samarinda, tipe pembayarannya apa gitu. Nah, ini nanti bakal masuk ke laporan juga cash, misalnya cash ya, admit, terus stoknya berkurang jadi 5. Nah, ini akan otomatis tampil seperti ini. Nah, ini notanya, tinggal di print, tek. Selanjutnya, nah ini untuk nota tagihannya ya. Nah, ini tipe pembayaran cash, pembeliannya tanggal 15, invoice-nya. Nah, ini ada nomor transaksinya, customer-nya siapa, dari siapa yang ngebeli, ini rate of price. Terus dia ngebeli apa? Dia ngebeli item Coffee Beans Robusta 200 gram. Price 180.000, satuan 180.000 dengan banyaknya 5, totalnya 900.000. Nah, ini selanjutnya kalau kita bisa balik, oke, kembali kita bisa melihat histori transaksi di sini juga, all transaksi. Nah, ini kelihatan terjadi transaksi. Misal kita ada lagi yang beli Coffee Beans, dia beli 3 misal, beli 3, terus yang beli misalnya Konus Coffee. Ini pembayarannya debit, misal debit, submit. Nah, stoknya terkurang 2 dan langsung muncul pop up. Langsung print. Nah, transaksi sukses. Kita bisa lihat transaksi lagi. Ada 2 transaksi jadinya. Yang pertama ini, kedua ini ya. Kita bisa lihat detailnya. Nah, ini notanya. Kita bisa kembali lagi. Bahkan kita bisa mengedit notanya sendiri. Kita edit. Misalnya, oh ternyata dia langganan, kita kasih diskon 10%, ya kan? Dan kita submit. Nah, jadi harganya 486.000. Nah, 180.000. Nah, ini autos ini jadi diskon. Jadi 486.000. Terus kita bisa lihat bagian pembelian. Nah, jadi kalau untuk pertama kali kita memasukkan produk di sini. Produk di sini untuk awal. Kedua, kalau misalnya kita ingin menambah stok di toko kita, kita bisa masuk ke pembelian. Pembelian baru. Pembeliannya apa? Nah, ini stoknya sudah 2 nih. Nah, ini harus kita stok lagi nih. Kita beli lagi untuk nambah stok. Pilih suppliernya karena cuma ada satu. Terus kita ini harga beli kita 120.000. Kita ngestok lagi nih, ngestok 20 piece. Ya kan, 20 piece 2.400.000. Kita beli.
tes nambah jadi 22 stoknya. Kita bisa lihat nih laporan pembelian. Ada di sini nih laporan pembelian suppliernya ini. Nah, pembelian. Nah, yang kita beli 200 gram ini coffee beans. Nah, ini banyaknya 20, totalnya 2.400. Terus, misal kita tambah lagi, beli lagi. Set, mau nambah lagi nih, jaga-jaga. Nambah 10. So, kita genapkan nambah 8. 150.000, kita submit. Stoknya bertambah, kita lihat lagi. Di sini historinya. Nah, ini kita melakukan pembelian. Ada dua. Yang pertama sebesar 2.400, yang kedua sebesar 960.000. Selanjutnya kita lihat report laporan. Nah, ini terdapat dua laporan, laporan transaksi dan laporan pembelian. Oke, mungkin kita ke laporan transaksi dulu. Nah, laporan transaksi ini kelihatan nih. Oke, kode transaksi sekian. Nah, dari rate of price totalnya 900.000. Terus dari si bonus kopi penjualan transaksi sebesar 102 sekitar 486.000 profit kita nih. Nah, kita punya profit transaksi kita di ROR 300, profit transaksi kita di bonus kopi 126.000. Nah, ini total profit kita. Nah, ini total uangnya masuk. Nah, ini nanti kita cek apakah benar masuk sekian. Selanjutnya ada laporan pembelian forecast. Nah, jadi kita lakukan dua kali pembelian. Yang pertama dari Udah Jagau, yang kedua dari Udah Jagau juga. Yang pertama kita beli 20 tadi kan, 20. Nah, dengan harga satuannya 110.000. Total dapat 2.400. Ini totalnya. Ini totalnya. Kita juga bisa print laporan pembelian ini. Kita print. Nah, nah ini laporan pembeliannya. Begini nanti jadinya. Terus kita juga bisa filter berdasarkan tanggal, kan berdasarkan tanggal dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Terus ini dari kode pembeliannya kita bisa cek apakah ada pembelian. Terus ada dari supplier mana. Nah, ini kita bisa filter. Sama juga nih transaksi juga bisa filter dia. Kita bisa cari berdasarkan nomor transaksi. Kita juga bisa filter berdasarkan penjualan dari tanggal berapa ke berapa. Terus kita juga bisa filter berdasarkan apa nih, kasir atau admin yang melakukan transaksi. Nah, ini yang melakukan transaksi tidak ada nih dari kasir, ada yang dari si admin. Ini juga bisa kita print nih laporannya. Oke, cukup simpel aplikasi pos dari kami. Untuk harga sendiri silakan kontak di deskripsi ya, atau nanti saya taruh di akhir dari video ini. Nah, ini dashboard nih yang tadi nih. Kita kelihatan profit kita 426.000 terjadi 2 transaksi. Dashboardnya seperti ini, ada curve-nya. Oke, lanjut lagi. Jadi jika Anda ingin melakukan penambahan fitur, jika Anda membutuhkan penambahan, silakan hubungi kami di nomor yang tertera di deskripsi atau di video ini. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya-tanya dulu. Oke, terima kasih.